Hai guys, Fanti Keras di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Animal Wolf, menceritakan sebuah kehidupan seorang pemuda yang bernama Zenkaichi yang kehidupannya cukup rumit, di mana saat itu ia terjebak untuk ikut di dalam perjudian yang diadakan di sebuah kapal misterius bernama Destiny. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya guys, supaya Mimin tetap semangat upload videonya. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Zenkaichi yang saat itu tengah bekerja dan menggunakan kostum badut. Ia terpaksa harus bekerja keras untuk membayar biaya pengobatan ibunya yang telah koma selama bertahun-tahun. Namun, Keishi di sini diceritakan sebagai seseorang yang memiliki sebuah penyakit mental. Karena di saat ia marah atau tertekan, ia akan berhalusinasi melihat orang-orang di sekelilingnya seperti monster. Gejala itu ia dapatkan karena pengalaman pahit masa kecilnya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ditambah lagi, sejak dulu Keishi selalu menonton sebuah serial badut di televisinya, yang bahkan membuatnya terlalu dalam imajinasinya sebagai badut. Saat itu, Keishi ditemukan oleh sahabatnya yang bernama Lee Jun. Lee Jun saat ini bekerja dalam bidang properti. Melihat Keishi yang sedang kesusahan, Lee Jun pun menawarkan kepadanya untuk menjual apartemen peninggalan ayahnya. Namun, Keishi langsung lantas menolak tawaran tersebut, karena apartemen itu adalah satu-satunya warisan ayahnya sekaligus harta yang ia miliki sekarang. Setelah bekerja seperti biasanya, ia langsung pergi menjaga ibunya di rumah sakit. Di rumah sakit itu pula terdapat seorang perawat bernama Liu Qing yang merupakan teman Keishi sejak kecil. Keduanya sebenarnya menyimpan perasaan satu sama lain. Namun, entah mengapa, keadaan selalu tak tepat untuk mereka. Di satu sisi, Keishi merasa bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuknya. Memikirkan masalah hati, bahkan ia cukup malu kepada Liu Qing yang telah banyak membantunya selama ini. Keadaan yang semakin memburuk akhirnya membuat Keishi terpaksa harus menerima tawaran dari Lee Jun. Ia pun menjual apartemennya dan menyerahkan sertifikatnya kepada Lee Jun. Keesokan harinya, secara tak terduga, Lee Jun ternyata kabur membawa sertifikat apartemen Keishi dan tidak memberikan uang sepeser pun kepadanya. Bahkan, setelah Keishi memeriksa ke perusahaannya, pihak perusahaan mengaku bahwa Lee Jun telah lama dipecat karena kasus penipuan yang sama. Kini Keishi sudah kehilangan semuanya dan bahkan tempat tinggalnya. Setelah itu, Keishi pun bertemu dengan seseorang yang misterius. Orang itu pun membawa Keishi ke sebuah tempat. Di tempat itu terdapat seorang lelaki yang dikenal dengan nama Anderson. Anderson pun mulai memberitahu Keishi bahwa Lee Jun juga telah berhutang kepadanya. Namun, karena sekarang Lee Jun telah kabur, maka Anderson merasa bahwa Keishi yang harus bertanggung jawab atas hutang tersebut. Diketahui bahwa Lee Jun ternyata kabur ke Makau dan mengikuti perjudian di sebuah kasino. Hal itu tentu membuat Keishi sangat marah. Kemudian, Anderson pun menawarkan kepada Keishi untuk mengikuti permainan judi yang akan dilakukan selama perjalanan sebuah kapal besar yang bernama Destiny. Jika Keishi berhasil memenangkan perjudian itu, maka ia dapat melunasi semua hutangnya dan bahkan mendapatkan uang tambahan setelah permainan selesai. Namun, sebaliknya jika ia gagal, maka ia akan berakhir menjadi seorang budak. Sebelum pergi, Keishi pun berpamitan terlebih dahulu kepada Liu Qing dan menitipkan ibunya kepadanya. Ia beralasan bahwa ia akan pergi melakukan perjalanan bisnis selama 1 minggu. Namun, jika setelah 1 minggu ia tak kunjung kembali, maka ia meminta Liu Qing untuk mencabut selang pernafasan ibunya dan meminta Liu Qing untuk melupakan dirinya. Setelah itu, Keishi pun akhirnya tiba di suatu tempat. Di sana ia dikumpulkan bersama beberapa orang dan bersiap untuk dibius. Sebelum dibius, Keishi kembali berhalusinasi bahwa ia bisa kabur dari tempat itu. Namun, pada kenyataannya ia tak mampu melakukan hal tersebut. Beberapa waktu kemudian,
Kaishi pun akhirnya tersadar. Di saat itu, ia sudah berada di atas kapal dan dikumpulkan bersama beberapa orang dari berbagai negara. Kemudian, terlihatlah Anderson yang menginformasikan seputar permainan yang akan mereka lakukan. Permainan kali ini dikenal dengan nama Animal World, di mana setiap pemain akan dibekali 3 bintang dan 12 kartu. Nah, kartu-kartu ini akan berisi gambar, gunting, batu, dan kertas. Simpelnya, setiap pemain akan memainkan switch satu sama lain. Pemain yang kalah akan kehilangan satu persatu bintangnya. Sementara, untuk memenangkan permainan ini, mereka harus menghabiskan ke-12 kartu dan menyisakan 3 bintang. Mereka di sana juga terdapat tempat khusus untuk mereka yang ingin meminjam uang. Jika pemain kehilangan semua bintang, maka pemain itu akan dibawa ke sebuah ruang gelap dan rumornya akan dijadikan sebagai alat eksperimen. Permainan ini akan berlangsung selama 4 jam saja. Dalam 4 jam itu, pemain yang belum menyelesaikan pertandingan akan langsung dinyatakan kalah. Seperti namanya di sini, mereka akan bermain seperti binatang, di mana mereka diperbolehkan untuk melakukan apapun demi mendapatkan kemenangan. Permainan pun akhirnya dimulai. Di sini, Kaishi terlihat masih cukup kebingungan. Dengan permainan ini, tiba-tiba seorang lelaki pun menghampirinya. Lelaki itu bernama Jin-kun. Jin-kun pun menawarkan kerjasama dengan Kaishi. Kebetulan, Jin-kun juga berasal dari Tiongkok. Jadi, Kaishi merasa yakin kepadanya. Pada awalnya, kerjasama ini berlangsung lancar. Namun, secara tak terduga, Jin-kun malah mengkhianati Kaishi. Hal itu pun membuat Kaishi kehilangan 2 bintangnya sekaligus. Kini, Kaishi hanya memiliki 1 bintang saja. Dalam kondisi itu, Kaishi pun bertemu kembali dengan Jun. Tanpa basa-basi, Kaishi langsung menghajarnya. Bagaimana tidak, Jun adalah alasan mengapa ia harus sampai di tempat itu. Jun pun akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Kaishi. Karena hal itu, Jun dan Kaishi pun akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan memenangkan permainan itu. Selain Jun, Kaishi pun menemukan 1 orang lagi yang bisa diajak bekerja sama. Orang tersebut bernama Xiaopang. Setelah itu, ketiganya pun mulai memikirkan strategi untuk menang dalam permainan ini. Karena jika mereka hanya mengandalkan keberuntungan saja, kemungkinan untuk menang sangat kecil. Kemudian, Kaishi pun meminta Jun dan Xiaopang untuk memperhatikan orang-orang yang bisa mereka kalahkan dengan kartu yang mereka miliki saat ini. Untuk langkah selanjutnya, Kaishi pun nekat untuk meminjam uang lagi sebesar 500 juta. Dengan kerjasama, akhirnya menemukan lawan yang bisa mereka kalahkan. Bahkan pada ronde pertama, mereka berhasil mendapatkan 3 bintang sekaligus. Di saat yang sama, salah seorang pemain tiba-tiba didiskualifikasi dari permainan karena ketahuan telah membuang 3 kartunya ke toilet. Hal itu pun membuatnya langsung ditembak mati di tempat. Jadi, kartu yang ada di tangan mereka pun selalu dipantau dan diawasi oleh pihak penyelenggara. Oleh karena itu, Kaishi dan yang lainnya pun mulai langkah mereka dengan hati-hati. Kini, Kaishi pun merencanakan strategi selanjutnya untuk memenangkan bintang kembali. Setelah melihat jumlah semua kartu, Kaishi pun menarik kesimpulan bahwa kartu kertas saat ini memiliki jumlah terendah. Oleh sebab itu, ia pun meminta Jun dan Xiaopang untuk membeli semua kartu batu dari para pemain. Dan dengan begitu, ia nanti bisa mudah mengalahkan sisa pemain yang hanya memiliki kartu gunting. Sampai akhirnya, kini mereka bertiga pun memiliki sebagian besar kartu batu. Tugas mereka sekarang adalah tinggal menunggu kartu kertas habis digunakan.